Ya, pemirsa, terima kasih sudah masih bersama kami di Metro Highlights. Vita, nah tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda sejenak, Anda kapok nggak sih kemudian berurusan dengan, mungkin sekarang kan tahun pemilu, mungkin akan banyak job order, tapi banyak penyanyi ya, atau artis yang biasanya dibutuhkan untuk kampanye. Anda kapok nggak sih dengan kasus yang menimpa Anda kemarin? Kalau dibilang kapok banget, shock juga, kaget juga. Ya gimana ya, emang ya kaget lah, bener-bener aku down banget ya. Kemarin tuh kayaknya tegang gitu kan. Kok aku dibawa-bawa gitu sama mungkin medianya yang membesar-besarkan. Tuh sebenarnya sih ya nggak terlalu yang mereka pikirin gimana lah gitu. Dengan menurut kamu nih, ketika KPK menyita hadiah yang diberikan oleh Ahmad Fatona, adil nggak buat kamu? Kan mungkin kamu juga tidak tahu asal uangnya Fatona dari mana. Ya, kalau memang itu benar terbukti hasil korupsi, ya saya sih ikhlas aja, saya nggak apa-apa gitu. Mobil barang-barang saya dikasih AF itu disita. Kalau memang itu milik negara ya saya, ya silakan, monggo. Masih kontakan dengan Ahmad Fatona? Oh tidak. Kapan terakhir kontak dengan Ahmad Fatona? Sebelum dia di penjara. Habis itu bahkan mungkin tidak pernah mengunjungi beliau di rutan KPK lagi? Oh tidak. Tidak pernah? Tapi dia sempat ada bilang minta maaf gitu, sampai nama Vita dibawa-bawa. Minta maafnya lewat siapa? Ada teman Vita, dia minta maaf sampai nama Vita jadi dibawa-bawa. Oke. Nah, Mas MK, menurut Anda gimana nih? Kan kadang-kadang ini kan image artis juga jadi ikutan dipersalahkan kan? Juga terbawa-bawa nih dengan kasus, mereka kan mungkin kerja profesional sebenarnya, dengan asal uang yang mereka juga tidak tanya kan? Tadi kategori yang pertama tadi emang karena kerjasama kan, karena urusan profesional gitu, bahwa kemudian ada apa kasus kemudian bahwa itu hasil korupsi ya. Ya nampes aja sih kalau misalnya gitu. Tapi yang kemudian ada ngerasa apes? Vita, kamu ngerasa apes? Ya gimana ya, yang ngerasa itulah sedih juga gitu, apalagi kan yang baru aku datang ke KPK gitu kan, saksi ya kan, saksi. Tiba-tiba aku datang bawa mobil itu, pas pulang mobil itu udah ambil kan, kan rasa, hah, udah gitu ada kamera, aduh, ampun deh. Jadi gimana kan? Tapi kan setelah dari kasus yang heboh itu, ya makin banyak nggak yang deketin kamu? Ya, makin banyak nggak? Kalau dibilang politisi, pejabat, pengusaha, ya, siapa itu lah. ada. Nggak, bukan pejabat aja, di luar pejabat pun juga ada. Cuma ya Vita jadi kayak takut gitu ya, jadi lebih atau jangan kamu malah makin terkenal setelah ada kasus itu? Ya, job tawaran ya alhamdulillah dengan kejadian kemarin, alhamdulillah sih jadi lebih banyak job gitu. Memang sebelumnya kan Vita memang main film, tapi kan Vita orangnya tuh kemudian kalau lagi mau, kalau lagi enggak gitu. Nah, dengan kasus ini ya jadinya ya banyak lah tawaran ini itu, dan alhamdulillah Vita mau keluarin single. Single lagu? Ya, single lagu. Boleh dinyanyiin nggak di sini? Pop beat. Pop beat. Oke. Kapan albumnya keluar? Singlenya keluar? Maybe bulan ini atau bulan Maret. Jadi belum boleh dinyanyikan dulu nih ya? Rahasia, surprise. Tapi pertanyaan Mas Momar MK belum dijawab nih. Makin banyak nggak yang mendekati kamu dari kalangan politisi atau dari teman-teman Vita? Iya itu. Udah nggak dibeli mau. Ya itu langsung beli ini dia kalau Lamborghini misalnya. Itu ada. Tapi jadi karena apa ya? Kita udah di TV kayak gitu kan, jadi kan agak-agak ngeri gimana ya? Padahal yang tadi ya dia nggak punya istri atau apa, jadi pengen lebih dekat lagi sama kita gitu ya kan? Tapi kan aku jadi takut-takut. Ya aku tahu sih biasanya, yuk kita makan malam dulu tuh biasanya sih gitu. Iya, ngajakin makan apa. Karena ada memang ada. Pintunya biasanya ajak makan dulu. Ajak makan malam biasanya memang. Tapi ada juga yang dibayar nggak pakai apapun. Iya. Jadi sekedar PDKT gitu udah dikasih amplop buat uang. Ada yang kayak gitu. Kayak gitu. Nggak melibatkan apapun, cuman makan malam doang dapat ya bayaran. alhamdulillah gitu dan ya tapi ya Vita juga nanya kerjaannya apa nih gitu ya kan, nggak apa-apa ambil aja buat Vita gitu, buat anak-anak. Oh ya makasih. Itu baru makan malam tuh di kafe atau di restoran gitu. Menarik juga ya tadi. Kalau makan malam di kamar beda lagi soalnya. Amplopnya beda. Amplopnya beda. Mas Momar tadi yang Anda katakan ada PR in bed itu gimana? PR itu soalnya gini, ada memang melibatkan selebriti dan artis juga. Banyak kan, kalau yang transaksi yang atas ini kan sebenarnya dia lebih modusnya lebih variatif banget lah gitu. PR in bed salah satunya gitu. PR in bed tuh bahasanya bahasanya PR itu kalau di istilah dunia remang-remang itu jadi piaraan kan. Oh, bukan public relation ya. Bukan PR in bed istilah, jadi piaraan in bed gitu di kasur dia long term. Gitu. Ada yang kayak gitu kan emang dia gitu. Bahkan sampai ada yang paling ini adalah emang purely
dia sampai nikah kontrak kan, ada yang sampai kayak gitu. Dia yang di maintain gitu. Yang long termnya ada yang sampai kayak gitu. Vita ditawarin nikah siri kan secara apapun gitu. Tapi ada juga yang itu nggak dikasih di modelnya, kontrak aja, dilengkapin semua, misalnya dari kebutuhannya, ditinggal di apartemen senilai berapa, uang jajan sebulan berapa, mobilnya harus apa gitu, sampai kayak gitu. Misal kontrak untuk 2 tahun gitu, asuransi kesehatan disiapin. Maybe aku kalau sekarang ya terima yang kayak gitu-gitu ya, mungkin sekarang saya udah tajir, udah naik mobil Lamborghini, Mercy gitu. Sekarang naik apa? Sekarang naik apa? Sekarang naik apa kita? Sekarang aku mobil dipinjemin aja. Dipinjemin aja ya? Dipinjemin aja. Tapi dipinjeminnya? Dipinjemin aja, pinjam kasih pakai. Lamborghini juga? Oh bukan, mobil biasa banget. Oh bukannya itu ya? Ya alhamdulillah ya dibanding kita naik taksi kan, lumayan kan ongkos naik taksi sekarang kan mahal. Dipinjemin sampai kita. Jaguar ya Beb? Jaguar itu konfirmasi pacara kita. Ih salah. Pernah ada gambar Anda naik Jaguar Iya, loh. jadi gini ceritanya. Jelasin. Iya, Fit naik mobil aku aja gitu, maksudnya pengacara aku nih, aduh mas ntar jadi gosip lagi gitu kan, dia bilang nggak apa-apa orang ini kita udah telat kok gitu kan, karena panggilan KPK kan gitu, ya udah saya dampingin aja, ya udah itu juga aku duduknya di belakang, yang punya mobilnya juga naik mobil yang lain. Oh gitu ya, jadi bukan mobil kamu ya? Oke. Duit dari mana aku? Kalau Jaguar baru mungkin Vita. Nanti aku pengen beli mobil nanti dengan hasil kerja aku. Oh gitu ya. Nyanyi, amin mudah-mudahan bisa diterima lagunya di masyarakat. Amin, ya. Tapi nggak mau dikasih tahu bocoran ya, singlenya kayak apa nih ya, Vita ya? Oh. Iya, rahasia surprise. Pop beat gitu deh. Berarti makin laku lah, ntar yang ngajak makan siang juga makin banyak. Tadi Mas Mawar bilang bahwa makin terkenal, itu harganya juga makin tinggi. Makin mahal. Iya, makin mahal. Semahal apa sih? Sedahsyat angkanya sampai seapa sih? Unlimited, udah nggak bisa ngebayar. Udah nggak bisa kebayar? Sekarang gini, kalau aku cuman, misalnya ada istilahnya adalah paling dulu kan istilahnya pacaran tapi morotin misalnya gitu. Ada model kayak gitu kan, pacaran. Modelnya ala pacaran karena takut gosip dan sebagainya ala pacaran, cuman kemudian dapat mobil, dapat apa, orang itu lengkap lah fasilitas. Iya, sekarang kalau satu lampu aja berapa misalnya gitu, atau ya ada yang sampai yang 3M kan juga. Sekarang kalau ngomongin apa namanya, ada nggak penelitian Mas MK yang paling bandel nih politisi, pejabat, atau apa gitu? Ada yang kategori-kategori yang... Kalau kategori profesi rada susah. Tapi dari penelitian paling bandel adalah laki-laki beristri. Beneran. Gitu ya, kebanyakan juga. Kalau dari profesi mungkin dari profesi emang susah dibedain lah gitu survei-surveinya. Tapi kalau misalnya dari survei kecil-kecilan saya, siapakah laki-laki yang paling banyak menghabiskan waktu misalnya di klub malam misalnya gitu. Nomor 1 adalah laki-laki beristri. Kebanyakan nomor 1. Bukan single ya? Bukan. Baru profesional gitu ya, yang kerja di kantoran atau apa gitu. Tapi ya terus kedua anak muda mahasiswa itu kan seperti itulah gitu. Terus kalau yang dari kategori cewek kan ini yang lebih variatif lah, artinya nggak bisa ketebak juga siapa yang paling banyak menghabiskan waktu gitu. Makanya sampai muncul cabai-cabean juga kan. Cabai-cabean itu maksudnya apa sih cabai-cabean? Coba jelasin loh, Mas Mawar lebih jago kayaknya. Maksudnya cabai-cabean tuh apa sih? Enggak, kalau yang sampai tahapan gedenya kan sebenarnya juga mereka yang sudah profesional, yang udah memang tahu dirinya cakep, tahu berdandan. Kalau yang dia peringkatnya udah yang hijau, dia mainnya masih pemula gitu. Kalau pemula mah di playoff. Pas banyak yang ngomong cabai-cabean bener. Ya, kira-kira perumpamannya alay dulu lah, sekarang jadi cabai-cabean gitu. Cuman ada unsur esek-eseknya gitu. Cabai-cabai itu yang cewek-cewek motor. Iya, awalnya dari sana. Kurang lebih kalau seperti modelnya itu. ani-ani kan gitu kan. Gitu. Oke. Nah, Mas Mawar Ani, nama sepupu saya Ani. Nah, kemudian bagaimana kalau tadi kan ada katakan bahwa alasannya PPATK dan KPK akan ditelusuri karena banyak nomor rekening yang nggak pakai nama beken mereka, tapi nama asli gitu, mungkin sudah berubah nama. Emang bisakah itu alasan itu dipegang gitu untuk men-track lebih jauh bagaimana aliran dana ini? Harusnya waktu zaman kasus dulu kan juga katanya ada juga beberapa nama ya, kasus AF itu kan ada beberapa nama yang dicurigai menerima aliran dana kan. Tersebutlah misalnya ada 40 sekian perempuan gitu. Tapi kan juga sampai sekarang belum ditindaklanjuti. Terus belum kebuka sampai semua. Sekarang. Semuanya. Terus ya itu bukan semuanya dong adil gitu kan. Jadi kalau jangan 45 bukannya terlalu sedikit ya, bukannya ada 65 ya. Kayaknya dan di situ nama nggak ada nama kita loh, nggak ada nama Andi Novitalia, mana ada di rekeningnya. Tapi meskipun menerima kan, bener dong. Memang menerima, tapi kan kayaknya Vita yang terlalu diinin banget gitu kan, aduh. Kenapa menurut kamu yang paling disorot? Aku juga nggak tahu kenapa. Kamu ketiban pulung. Padahal
kayaknya aduh kayak bukan aku deh seharusnya dituin gitu. Gitu. Iya, Terus sekarang kalau aku ada misalnya upload apa pasti nggak jauh-jauh dari AF, aku bilang aduh mohon dong tolong ya jangan. Jadi image kamu udah melekat sekali tuh ya dengan Ahmad ya, Fatona gitu. sapi Kasus sapi gitu. Bagaimana apa yang kamu lakukan untuk kemudian melepas image kamu demi karir kamu juga mau lepas single? Ya, aku ya ingin menjadi penyanyi yang profesional gitu. Ya, aku pengen wujudin cita-cita mama, orang tua gitu. Memang sebelumnya kan aku memang udah terjun di dunia entertain dari tahun 2004 ya. Udah lama banget. Cuma memang akunya orangnya yang masih males-malesan gitu. Suka aku lah. Jadi ada tawaran casting, main film di sini, layar lebar apa, aku alhamdulillah ada. Tapi akunya yang aku lebih senang nongkrong sama teman-teman gitu. Karena kalau syuting kan capek tapi dengan kasus ini ya aku harus lebih giat bekerja. Lebih giat bekerja untuk Oke. masa depan aku dan anak-anak. Oke, baik. Terakhir dari Mas Muammar, kita ngebahas soal artis di pusaran korupsi, bentar lagi mau pemilu gitu kan. Saya katakan tadi banyak, terutama mungkin penyanyi, dan artis kan juga sering dipakai untuk kampanye nih, untuk memeriahkan kampanye, menarik simpati masyarakat. Ada ininya nggak sih, kiat-kiatnya gitu? Ya mungkin buat teman-teman yang memang nanti akan terlibat di kampanye seseorang gitu, barangkali ya lebih, maksudnya lebih, kan ada kontrak sebenarnya ya, kan ada hitam di atas putih. Secara apapun kata bahwa sebenarnya kan kalau memang tuh pure kerjasama kan nggak bisa disalahin artisnya kan gitu, yang harus dipegang. Tapi yang penting hitam di atas putihnya ada. Itu dulu aja sih. Bisa kelihatan nggak sih? Lingkup kerjanya ngapain? Bisa kelihatan nggak sih dari yang mana yang profesional, mana yang lebih dari sekedar Kelihatan pertemanan? lah. Dari apa sih lihatnya? Mungkin masyarakat bisa menilai dari apa sih? Ya masyarakat mungkin nggak bisa lihat karena kan yang Tapi tahu adalah orang yang dekat. terlibat di yang gitu, karena perubahan kan pasti kelihatan kan gitu. Masa baru misalnya baru kenal sama si politisi ini terus tiba-tiba besoknya udah ganti apanya? Minimal dari barang-barang Kelihatan yang kok dimiliki gitu ya. Gitu-gitu. Biasanya perubahannya drastis kok, terutama pada barang-barang mewah Jangan gitu suka upload kelihatannya. gitu kan, ada kan banyak kan yang pada dibeliin langsung. Oh, upload. kalau udah dibeliin langsung upload, aduh. Kalau udah merasa sosialita kan yang dia narsis abis kan dikit-dikit dapat apa juga Iya di-upload. di-upload, aduh. Tapi banyak juga yang mengatakan ini ya, mungkin berat juga karena jadi artis kan juga harus Iya, kan. banyak biaya untuk maintenance, untuk menjaga popularitas, ya kan seperti itu. Apakah itu juga berkaitan? Maka kemudian tadi Mas Muammar mengatakan ada target-targetnya. Oh iya, kalau itu memang faktor yang paling nomor satu adalah sebenarnya gaya hidup ya, gaya hidup mereka sebenarnya kan si artis ini biasanya. Bahwa materi kan masuk di dalamnya sebenarnya kan materi, butuh uang banyak untuk menopang gaya hidup kan sebenarnya kan, karena semakin dia nama makin kinclong, makin tinggi secara apapun emang dia butuh membackup semua gitu. Ya kalau dari sisi bayaran kan kalau mau dihitung sebenarnya yang dapat kontrak gede kan kalau kontraknya dia eksklusif di kontrak 2 tahun berapa episode judul sinetron atau apa lumayan gede, tapi purely tidak segede kalau kemudian instan lagi segede kemudian dapatlah apa namanya politisi kakap atau pejabat kakap yang memang ya secara duit sih nggak ada serinya. Nggak ada serinya ya. Okay. Hitungannya nggak ngomong per bulan, kalau sehari oke ya gede banget. Makanya ada beberapa yang heboh kan misalnya. Soal yang Wawan ini deh, kan ada sejumlah nama nih, ada Aura Kasih, Tapan Brzezinski yang dikatakan sejumlah media mengalir ke sana. Kalau Anda kenal secara personal mereka? Kenal. Menurut Anda adakah aliran-aliran dana yang Nah, pada kali yang patut harus dibuktiin adalah misalnya kalau memang bener dikasih mobil, bener apa enggak gitu. Kalau emang itu dikasih duit, bener apa enggak gitu. Itu doang sih sebenarnya. Nah, repotnya adalah dari dulu kalau kasusnya sudah transaksi under table istilahnya, jadi nggak ada transfer uang dari rekening bank, biasanya kan banyak kan cash gitu ya. Ngasih mobil juga ntar atas nama siapa misalnya, biasanya itu yang rada Lagi repot. dengan kasus AF kemarin, jadi kan orang gitu. jadi lebih jangan transfer gitu. Ya PR lah sekarang buat KPK-nya sama PPATK sebenarnya. Oke, baik terima kasih banyak atas waktunya dan ngobrol serunya di Terima kasih, Metro Afi. Highlight, Mas Muammar dan juga Vita, sukses untuk kalian berdua. Amin, sama-sama. Baik.